Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab, bersama-sama dengan Anda, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Dan masih juga membahas mengenai surah Al-A'raf yang akan sama-sama membuka mata hati kita untuk mengetahui banyak lagi tentang hal-hal yang mudah-mudahan memberikan kebaikan untuk kita semua. Dan juga kepada majelis atau juga jemaah yang sudah hadir di sini dari pengajian Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama-sama di studio Metro TV. Surah Al-A'raf masih kita bahas, Pak Quraish. Silahkan dilanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berusaha memahami sekelumit dari ayat-ayat surat Al-A'raf dimulai dari ayat 37. Faman azlam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, dan seterusnya. Maka siapakah yang lebih kejam? Episode yang lalu ada pertanyaan tentang orang yang mengada-ngada kepada Tuhan. Sini dia katakan, siapakah yang lebih kejam, yang lebih buruk sikapnya daripada orang yang mengada-ngada kebohongan atas nama Allah. Itu tadi berfatwa, Allah menyatakan begini, Allah ini begini, itu namanya mengada-ngada. Ulama-ulama ada menyatakan begini, orang yang mengada-ngada atas nama Allah itu paling tidak ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, menetapkan hukum yang berbeda atau yang bertentangan dengan ketetapan Allah, lalu dia katakan ini Allah yang berkata begitu. Nah, yang kedua adalah membenarkan persekutuan kepada Allah. Nah, hanya saya ingin garis bawahi ini, makna mempersekutukan Allah itu apa? Mempersekutukan Allah itu bisa dengan jalan menyembah sesuatu bersama Allah. Jadi dia sembah Allah juga, tapi ada lagi yang dia sembah yang lain. Ya toh? Oke. Menyembah Allah jelas. Kaum musyrik kalau ditanya, siapa ciptakan alam raya? Allah. Tapi dia menyembah berhala juga. Itu musyrik. Nah, kemusyrikan dalam bentuk modern, sekarang ada. Bagaimana itu? Tidak mengakui bahwa Allah yang melakukan itu. Saya mau tanya sekarang, siapa yang menurunkan hujan? Bagus. Kalau Anda berkata bahwa sebenarnya hujan itu turun karena angin punya kemampuan menggerek awan yang ini baru turun, terlepas dari sistem yang ditetapkan Allah, Anda musyrik. Segala yang terjadi di alam raya ini, kecil atau besar, itu adalah perbuatan Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa ini daun gugur? Allah, dia menetapkan sistem bahwa kalau dia sudah layu, dia jatuh. Ya kan? Itu jadi ada orang, enggak, ini alam ini memang sudah begini. Tidak. Ada yang ditetapkannya secara langsung, ada yang dia tetapkan melalui satu sistem. Terkadang sistemnya dia batalkan karena dia mau sesuatu. Saya pernah beri contoh, orang naik pesawat, menurut sistem, kalau pesawat terbakar, jatuh, semua penumpangnya mati. Ya. Itu namanya sunnatullah. Itu kebiasaan begitu. Tapi ada yang dinamai inayatullah, pertolongan Allah. Ada satu orang selamat. Bukan seperti kebiasaan yang berlaku. Nah, jadi kalau Anda melepaskan sekecil apapun, itu rumput hijau atau layu, itu Allah.
Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Ya kan begitu. Itu. Jadi siapa yang lebih kejam? Tidak ada yang lebih kejam daripada orang yang mengatasnamakan Allah padahal yang tidak dilakukan Allah, atau mengingkari apa yang dilakukan Allah padahal itu dilakukan oleh Allah. Baik. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau dia mengingkari ayat-ayatnya, bukti-buktinya. Terlalu banyak ayat-ayat Tuhan yang terhampar di persada bumi ini, di alam raya ini. Dimanapun Anda memandang, tangan Tuhan ada di situ. Dimanapun. Air, itu Tuhan yang atur. Burung, lebah, semut, kupu-kupu, apalagi yang besar-besar. Alam raya ini, tangan Tuhan ada. Anda bisa lihat tangan Tuhan. Nah, itu jangan dustakan itu, jangan menganggap itu tidak. Siapa yang demikian ini, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Orang-orang yang mendustakan itu, mereka itu akan memperoleh nasib mereka sebagaimana ketetapan Allah. Apa itu nasib? Nasib itu asalnya adalah meletakkan sesuatu supaya nampak dengan jelas. Iya, kita lihat sekarang misalnya afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka memandang kepada gunung bagaimana dia ditancapkan sehingga jadi jelas. Nasib begitu. Apa yang Anda usahakan sehingga nampak dengan jelas dalam kehidupan Anda, itu namanya nasib. Kita akan lanjutkan. Ya, baik. Itu menarik Pak, bicara mengenai nasib. Karena banyak orang yang akhirnya menyerah kepada nasib begitu saja. Padahal tentunya harus ada usaha-usaha yang akan dilakukan Pak ya. Betul. Bicara mengenai usaha, itu akan sebentar lagi kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berkah cahaya Ramadan masih terus menemani Anda di Metro TV. Dan tafsir Al-Misbah juga sekarang sedang Anda saksikan. Saya Hilbram bersama Pak Quraish. Kita lanjutkan lagi perbincangan tadi, terutama bicara mengenai nasib Pak Quraish. Nasib, ya. Kita semua punya nasib. Ya toh? Tapi apakah Tuhan menentukan nasib kita atau kita yang menentukan nasib kita? Oke. Tuhan menentukan sistem. Tinggal Anda yang pilih. Mau yang mana? Saya duduk di sini. Bisa enggak saya duduk di sana? Ada sistem. Ya kan? Saya duduk di sini, sebenarnya saya bisa pindah. Saya bersandar di pohon, di tembok yang rapuh. Kalau bergerak kira-kira bagaimana? Temboknya jatuh, mengenai saya. Itu nasib saya. Tetapi siapa yang salah? Saya, karena pilih. Kalau saya pindah ke tempat yang lain, sandar di tembok yang kokoh, bagaimana nasib saya? Lain dengan itu. Saya bebas memilih itu dalam satu ruangan yang ditetapkan Tuhan. Nah, kita kembali kemari, orang-orang yang seperti ini, mereka itulah yang akan mendapat nasib mereka berdasarkan kitab, minal kitab. Kitab itu, kalau saya berkata begini, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu. Kitab itu ketetapan. Diwajibkan kepada kamu, ditetapkan kepada kamu oleh Allah puasa. Jadi ada ketetapan Allah itu sistem. Memang ada orang-orang yang berkata nasib itu sudah ditentukan Tuhan. Yeah. Sebelum lahir sudah ditentukan umurnya berapa ini. Tapi itu punya penafsiran yang berbeda dengan penafsiran yang populer itu. Ya, kita diberi kuasa oleh Allah, potensi oleh Allah untuk memilih nasib kita, tetapi sudah ada ukurannya. Mau terbang, Anda tidak diciptakan Allah bisa terbang kecuali melalui alat. Begitu seterusnya. Ulaika lahum nasibuhum minal kitab. Hatta iza ja'athum rusuluna. Kalau nanti datang kepada mereka rasul-rasul kami untuk mewafatkan mereka. Rasul-rasul. Itu malaikat maut satu atau banyak? Pemimpinnya satu.
Dia punya kelompok banyak. Ini dia katakan rusuluna, rasul-rasul kami. Jadi yang mewafatkan itu Allah. Dia perintah malakil maut, Israel. Israel punya pembantu-pembantu. Ya kan? Oke. Jadi yang mewafatkan siapa? Allah. Malaikat? Saya mau beri contoh sedikit. Saya menulis. Siapa yang menulis? Pena. Tapi pena bisa menulis tanpa tangan? Tidak bisa. Oh, tangan yang menulis. Tangan bisa menulis tanpa ada perintah dari otak. Nah, 3 nih. Semua bisa dikatakan menulis. Ya kan? Allah yang menetapkan. Dia suruh malaikat maut. Malaikat maut dengan pembantu-pembantunya. Oke, itu artinya Rasulullah. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Mereka ditanya, mana dulu yang kamu sembah, yang kamu percaya sebagai memiliki kemampuan untuk membantu kamu dan sebagainya selain Allah. Di mana mereka? Mereka menjawab, ballu anna. Sudah binasa. Sudah tidak ada. Sudah tidak bersama kami lagi. Itu begitu semua orang yang sesat. Dia waktu hidup di dunia rame-rame, ini kita sama-sama ini. Begitu ada bahaya, kemana dia? Pemimpinnya kemana? Udah lari semuanya. Itu orang. Ini begini nanti di hari kemudian. Oh, kamu dulu menyembah matahari. Kamu dulu menyembah ini. Kamu dulu anggap ini bisa bantu kamu. Ini bisa mempengaruhi kamu. Sekarang mana dia? Oh, udah tidak ada lagi. Wallahu anna. Sudah hilang dari kami. Sudah kami tidak tahu. Sudah sesat dia. Dia jawab sesat dia. Artinya tidak ada di sini. Qalat